Hai teman, selamat datang di channel Sekate New. Jangan lupa pada teman-teman untuk like, komen, dan subscribe supaya tidak ketinggalan update dari channel ini. Mimin ucapkan terima kasih. Selamat menyaksikan. 3 minggu kemudian, wedding day Dewangga and Zahra. Dewangga benar-benar memperlakukan Zahra begitu baik dan Mbak Ratu. Bagaimana tidak? Dewangga membuat sebuah pernikahan yang tak pernah dia bayangkan sebelumnya. Ya, Zahra kira setelah dia menjadi janda, sebuah pernikahan sederhana di ruang tamu adalah hal yang mewah. Tapi sepertinya dia lupa kalau calon suaminya adalah pebisnis hebat. Zahra yang hanya melihat cincin pernikahan dan gaun, dibuat terkejut saat Dewangga membawanya ke sebuah gedung mewah yang ada di tengah kota. Zahra menutup mulutnya saat pesta pernikahan yang mewah terpampang di depan mata. Dewangga menuntun Zahra menuju tempat pernikahan dan mengucapkan ikrar keduanya. Tak ada sanak saudara yang hadir selain sang kakak, Rafael, sedangkan dari pihak Dewangga juga tak ada siapapun karena memang Dewangga memutus hubungan keluarga besar Aslan ataupun Alfahrezi karena situasi orang tuanya dulu. Banyak rekan bisnis Dewangga yang datang dan juga wartawan juga. Karena mereka semua tahu jika Dewangga mempersunting mantan istri adiknya. Setelah ikrar selesai dengan keadaan yang haru, keduanya menyapa beberapa tamu penting. Setelah lama mengobrol, Dewangga mengajak Zahra menemui wartawan yang siap mendengar klarifikasi keduanya karena isu yang beredar mereka adalah pasangan selingkuh. Padahal itu benar adanya. Dewangga menggandeng tangan Zahra menuju sebuah meja panjang tentu dikawal ketat oleh beberapa bodyguard untuk keamanan. Semua wartawan tentu mengucapkan selamat atas pernikahan ini, bahkan mereka berterima kasih karena juga diberi hidangan serta souvenir pernikahan. Setelah sedikit basa-basi, akhirnya mereka menanyakan hal yang sedikit sensitif. Kami dengar kalian menjalin hubungan sedari belum perceraian. Hubungan seperti apa? Jalinan adik kakak sudah sedari awal pernikahan Zahra terdahulu. Jika Anda menanyakan tentang hubungan pasangan kekasih, saya tak pernah melakukan hal romantis itu pada Zahra. Apa yang membuat Anda menikahi Nyonya Zahra? Dia cantik, kalian juga lihat sendiri. Dan dia mampu mengubah pandangan saya terhadap perempuan dan pernikahan. Berapa lama Anda melakukan persiapan pernikahan? 3 minggu lalu kami baru membeli cincin dan gaun. Kami dengar almarhum Tuan Farid itu berselingkuh dan menghasilkan anak. Apa Azura itu anak hasil hubungan itu? Zahra memicingkan matanya saat seorang wartawan bertanya. Setelah beberapa pertanyaan dia hanya diam, akhirnya dia ingin bicara. Sepertinya apapun di keluarga kami tak perlu disesumbarkan. Apapun yang terjadi Mas Farid almarhum, suami saya adalah lelaki yang baik. Jika almarhum Tuan Farid adalah orang yang baik, kenapa Anda menikah secepat ini, apalagi dengan kakak ipar Anda? Bukankah perjalanan saya masih panjang? Saya berhak memiliki kehidupan baru dan itu dengan siapapun, termasuk dengan kakak ipar saya. Dewangga hanya tersenyum remeh. Wanita ini kalau sudah muak dengan suatu hal memiliki kata-kata yang memojokkan. Lalu saat mengadopsi Nona Azura, apa kalian sudah memiliki hubungan? Hubungan? Bisa dibilang ya, karena kami tak pernah memutuskan hubungan apapun dan baru membahas pernikahan ini setelah Azura berumur 3 bulan. Banyak wanita yang ingin bersama Anda, Tuan Dewangga. Apa yang membuat Anda memilih Nyonya Zahra yang sudah pernah menikah? Pertanyaan ini hampir sama dengan pertanyaan tadi, kan? Saya tak pernah memandang wanita seremeh itu. Apa karena sudah pernah menikah menjadi hina? Tidak, bukan? Para wartawan ini memuakan. Dewangga lumayan tidak suka sedari dulu, maka dari itu sebisa mungkin Dewangga menghindari mereka dan lebih memilih membayar banyak orang kepercayaan untuk tak berurusan dengan media. Tapi menikahi Zahra memiliki konsekuensi, nama baik Zahra tak baik kelak. Banyak spekulasi yang tak benar. Kami dengar bahwa almarhum Tuan Farid berselingkuh dan memiliki anak. Apa Nona Azura adalah anak Tuan Farid dengan selingkuhannya? Apa ini pantas? Saya hidup dengan Mas Farid sudah cukup lama dan beliau adalah orang yang cukup baik. Lalu kenapa Anda bercerai dan menikah lagi setelah Tuan Farid meninggal? Apa memang sudah tidak ada cinta? Apa aku harus meratapi sebuah perpisahan dengan kematian? Aku memiliki kehidupan yang harus berjalan, tidak bisa hanya berhenti. Dan dengan siapa saya menikah apa begitu berpengaruh pada dunia? Dewangga hanya tersenyum tipis. Nampaknya wanita ini sudah mulai tak nyaman. Lalu kenapa Anda menikah?
Pertanyaan kalian begitu berputar-putar. Apa tak ada pertanyaan lain? Zahra benar-benar muak dengan semua pertanyaan yang sama ini walau dikemas dengan cara berbeda. Kalau boleh tahu kenapa hari ini tak ada keluarga Anda yang datang? Nyonya, apa kalian tak akur? Apa perlu aku bicarakan? Aku tak pernah memiliki masalah apapun dengan keluarga. Kakak saya sedang memiliki pekerjaan di luar, sedangkan orang tua saya sedang ada di kampung halaman. Lalu bagaimana Nona Tiara? Bagaimana keadaan Anda? Tiara, aku tak bisa menerangkan keadaannya yang pasti. Kalau kalian ingin mencari informasi dari saya, sepertinya Anda salah. Apa memang benar hubungan Anda memang tak akrab dengan saudara angkat Anda? Tak akrab? Maksudnya? Dengan saudara kandung saja sering berantem, apalagi dengan saudara angkat, dan sesama perempuan pasti banyak selisihnya, tapi it's okay. Tapi banyak akun yang mengatakan kalau Nona Tiara sering membuli Anda. Semua orang pernah berbuat salah, bukan? Lebih baik Anda tak mempunyai masalah, ini tak penting. Akhirnya Zahra menampakkan jika dirinya tak nyaman dengan pertanyaan yang dilontarkan para wartawan ini. Ya, dia rasa membuka hal-hal buruk di masa lalu juga akan memperburuk keadaan. Nampaknya istri saya telah lelah. Saya akan akhiri sesi pers ini. Terima kasih untuk semua yang datang. Dewangga menggenggam tangan Zahra dan segera pergi dari sana. Sontak para wartawan agak riuh dan segera ditangani oleh beberapa bodyguard. Zahra yang menang sudah tak nyaman, tentu senang dengan aksi Dewangga. Terima kasih. Ini memang yang harus dilakukan. Sayang, apapun yang membuat kita tak nyaman harus dijauhi seperti para wartawan itu. Kamu pasti lelah. Kita istirahat sebentar di kamar, dan setelah itu kita adakan foto. Apa baik-baik saja para undangan dibiarkan? Tak apa, sudah ada yang menghandle. Baiklah. Dewangga menggandeng tangan Zahra dan lekas berjalan pergi dari ballroom hotel. Tujuan mereka adalah kamar pengantin mereka. Apa Azura akan dibawa kemari? Mas? Tidak, dia ada di rumah. Kalau rewel bagaimana? Tidak, tenang saja. Dia sudah terbiasa dengan pengawal. Anak itu kalau terus-menerus dengan pengawal mungkin akan menjadi gadis tomboy. Kamu terlalu berpikir jauh, sayang. Dewangga memeluk Zahra dan mengecup bahunya yang terlihat. Zahra tentu hanya tersenyum. Zah, terima kasih sudah mau menikah denganku ini. Bukankah memang seharusnya menikah? Ya, menjadi pendampingmu adalah salah satu hal yang tak akan aku lewatkan di dunia ini. Mas, mungkin aku tak akan menjadi istri yang sempurna. Sayang, manusia itu tak akan ada yang sempurna. Yang ada hanya kita harus saling belajar. Aku harap semua ini bukan manis di awal yang mas. Sayang, jika aku berubah, maka kamu berhak menghukumku. Mas, kita jalani hidup ini bersama ya. Jangan takut apapun, aku selalu ada untukmu. Zahra pagi-pagi sekali sudah terbangun saat dirasa Dewangga sudah tak ada di sampingnya. Pernikahan mereka sudah berjalan 1 minggu. Ini hampir sama dengan sebelum menikah karena memang mereka sudah satu atap. Zahra memakai bajunya dan berjalan keluar dari kamar untuk mencari Dewangga. Setelah berjalan menuju dapur, akhirnya Zahra menemukan Dewangga yang sedang menyiapkan sarapan dengan Azura yang sudah ada di stroller. Zahra dengan pelan memeluk Dewangga dari belakang. Membuat lelaki itu sedikit terkejut, tapi dia tersenyum. Sudah bangun, sayang? Seharusnya kamu membangunkan aku, mas. Kamu pasti lelah. Siapapun yang mengerjakan pekerjaan rumah sama saja. Azura kok sudah ada di luar? Padahal udara cukup dingin. Tadi dia menangis dan sulit tidur lagi, jadi aku ajak kemari. Tak apa, Azura sudah pakai pakaian hangat. Baiklah. Zahra akhirnya duduk di tempat makan sambil bermain dengan Azura yang masih sedikit mengantuk. Halo anak mami, udah mau 4 bulan ya? Makin pinter ya nak. Zahra mengangkat Azura dan lekas dia pangku untuk bermain. Dewangga tersenyum melihat keduanya dan merasa hangat. Rupanya menikah tak semengerikan itu. Ya, Dewangga awalnya tak mau menikah atau memiliki anak karena melihat bagaimana keluarganya dulu begitu kacau. Dia benar-benar takut akan membuatnya trauma lagi. Keluarga besarnya kacau, bahkan dia tak bisa melihat dengan benar mana yang baik dan buruk sampai membuatnya tak percaya siapapun. Bahkan dengan adiknya yang sudah bersamanya puluhan tahun dia tak percaya. Dan lihat sekarang. Dia dengan mudah luluh dan percaya pada 2 perempuan yang ada di depannya ini. Mes, kamu sedari tadi tersenyum sendiri. Memikirkan apa? Memikirkan bagaimana indahnya jika kita bulan madu.
Ih, sudah tua juga masih mikirin bulan madu. Kalau begitu ayo berlibur. Mas, kamu itu kemarin baru bilang capek banyak lembur dan hari ini ngajak libur. Gak apa-apa kan? Ayo. Nanti ajalah mas, kalau Azura sudah sedikit besar. Dewangga menghentikan aktivitasnya dan menatap kedua wanita yang tengah bermain itu. Sayang. Iya mas. Aku cemburu. Cemburu ke siapa? Azura. Azura kenapa? Dia menghabiskan banyak waktu denganmu. Apapun yang aku ajak pasti kamu mempertimbangkan Azura dulu. Zahra terkekeh. Dia tak menyangka akan mendapat komentar ini dari Dewangga yang terkenal dingin sekali. Jeti maunya Azura tak ada aja. Tidak, aku bisa gila kalau tidak ada Azura. Lalu, jangan ada yang tidak ada di antara kalian. Aku tak bisa. Mas, sekarang itu kamu bukan hanya suami, tapi ayah juga. Kamu harus paham dong. Baiklah, aku mengerti. Zahra menaruh Azura kembali ke stroller dan beranjak dari duduknya untuk mendekati Dewangga. Mas, kenapa kemari? Makanannya sudah hampir jadi. Zahra tanpa menjawab segera memeluk Dewangga. Mas, kamu tetap prioritas aku apapun yang terjadi, tapi kita sudah memiliki status yang berbeda. Kita memiliki anak, kan? Iya sayang, aku tahu kok, tapi kadang aku cemburu dengan rutinitasmu dan Azura. Aku senang kamu mau cemburu denganku, mas. Zahra tersenyum. Dia merasa istimewa saat Dewangga mendebatkan sesuatu yang membuatnya cemburu. Mungkin Farid juga melakukan hal-hal yang mengutarakan kecemburuannya, tapi dengan kata yang sedikit kasar sehingga membuat Zahra tak nyaman. Bukan berniat membandingkan, tapi perbedaan keduanya benar-benar sangat kental. Sayang, jangan buat aku cemburu selain dengan Azura. Aku benar-benar akan bersifat posesif. Iya mas. Bisakah kamu masak lebih cepat? Hari ini kamu ada kerja, kan? Ini masih pagi. Baiklah, ini masih pagi. Kalau begitu setelah sarapan bisa bantu aku untuk perbaiki taman belakang. Taman? Memang kenapa tamannya? Sepertinya ada kucing masuk dan taman dirusak. Oh, tenang saja, suamimu ini pandai dalam segala hal. Memperbaiki taman hal yang kecil. Zahra terkekeh. Lelaki ini memang istimewa. Nasi goreng dengan telur mata sapi tersedia di depan Zahra dan tentu Zahra melahapnya dengan senang hati. Mungkin memang Zahra sudah jatuh cinta dengan sepenuh hati. Setelah acara sarapan dengan beberapa obrolan yang ringan di meja makan, akhirnya Dewangga beralih ke taman belakang. Zahra tentu bermain dengan Azura di depan TV. Kehidupan keduanya benar-benar berubah total. Dewangga menjadi lelaki biasa saat di rumah ini karena tak ada pengawal ataupun asisten rumah tangga di sini. Hanya beberapa pengawal yang berjaga di kejauhan. Berperan menjadi suami dan ayah yang siaga adalah kehidupan baru Dewangga. Sedangkan Zahra tentu menjadi ibu rumah tangga dengan baik karena memang setelah semua masalah keluarga di tempo hari membuat Zahra tak mau berurusan dengan keluarganya. Sedangkan dengan sang kakak Rafael, dia memilih untuk tetap menjaga komunikasi saja. Biarkan semua berjalan sendiri-sendiri. Kamu sebentar lagi sudah mulai empasi ya? Sayang, ya ampun pasti mami bakal bingung cari ide buat empasi kamu. Ya, sekarang Zahra sedang menemani Azura yang tengkurap sambil mencoba untuk merangkak, walau hanya bisa mengangkat kepalanya saja. Jangan dipaksa sayang, kamu belum bisa. Zahra segera mengangkat tubuh Azura dan mendudukannya di pangkuannya. Zahra mengambil buku dan untuk diberikan pada Azura, tentu Zahra telaten membacakan buku untuk Azura. Sayang, saat asyik membaca buku, Dewangga memanggil Zahra. Tentu Zahra segera menoleh dan rupanya Dewangga sudah siap dengan pakaian kerjanya. Kamu tadi sudah mandi mas? Sudah sayang, kan sudah pakai pakaian kantor. Lalu tamanku? Sudah siap, tenang saja. Kapan-kapan tempat duduk belakang itu dibuat gazebo saja mas. Kenapa? Bukannya kamu suka di ruang terbuka sambil lihat bunga? Jadi pengen gazebo saja. Nanti kalau mau mesra-mesraan gak langsung dilihat anak-anak. Baiklah, nanti akan aku cari desainnya ya. Atau nanti kamu bilang mau gazebo yang bagaimana? Oke suamiku. Lalu kamu mau renovasi yang mana lagi? Kamar Azura mas. Kayaknya kalau ranjang biasa itu bakal bahaya deh. Oke, nanti juga aku carikan desain interior untuk kamar Azura. Mas, aku banyak maunya ya. Selama mas bisa menuruti semua kemauan kamu. Tak akan banyak. Mas,
Ya sayang, ada lagi. Ayo punya anak. Mas gak mau ya? Bukannya kamu bilang kalau mau punya anak pas Azura sudah besar? Dewangga yang cukup penasaran dengan alasan Zahra memiliki anak, segera mendekat dan duduk di samping Zahra. Kenapa wanita ini? Iya sih. Tapi aku pikir memiliki anak lagi lebih baik. Aku dan kamu masih muda, Mas. Kalau ada apa-apa masih bisa cari solusi. Sayang, semua baik-baik saja. Kamu jangan khawatir. Mas, aku senang kamu memiliki pemikiran ini. Bagaimanapun anak dari hubungan suami istri ini lebih banyak artinya. Tapi pikirkan lagi keputusanmu ini. Sayang, kalau sudah benar-benar yakin, ayo pergi ke dokter untuk lepas kontrasepsi dan konsultasi. Mas, tanpa sadar Zahra meneteskan air mata. Ini yang dia impikan selama beberapa tahun ini. Dia ingin hamil dan melahirkan seorang anak yang akan menemaninya tumbuh dewasa. Walau ada Azura dan tak ingin membandingkan apapun, Zahra ingin memiliki anak dari rahimnya sendiri. Dewangga yang melihat Zahra menangis hanya memeluk sang wanita sambil mengusap punggungnya. Dewangga memberi ruang Zahra untuk melupakan segala emosinya. Sayang, kamu akan menjadi ibu untuk anak kita. Jangan pikirkan apapun. Kamu hanya perlu fokus pada keluarga kita. Iya Mas, aku ngerti kok.